Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah afillahi sakrufatus samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dunubikum wa yu'akhirukum illa ajalin musamma. Qalu in antum illa basarun misluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'atu bisultanin mubin. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tak terasa di hari ini, yaitu hari Rabu, tak terasa kita sudah masuk hari ke-23. Insyaallah tadi malam sudah malam Lailatul Qadar, malam ke-23, nanti malam genap, yaitu malam ke-24. Mudah-mudahan kita tidak dibatalkan dengan unsur-unsur ataupun apa yang bisa membatalkan puasa kita di hari Rabu ini. Insyaallah wa insyaallah. Tapi sebelumnya mari kita niat bareng-bareng, setelah niat sambil mendengarkan tausiah pencerahan bimbingan amalan setiap khusus edisi di bulan Ramadan sambil menyantap sahur. Insyaallah akan bermanfaat, berkah barokah dunia dan akhirat. Lebih-lebih di bulan Ramadan, lebih-lebih waktu sahur. Ingat, segala apa yang dilakukan waktu sahur adalah doa-doa yang mutajab, suatu hal amalan yang mutajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang kita lakukan sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumal ghadin an adai fardis sahri ramadana hadis sanati fardhan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita dikabulkan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, merupakan suatu hal yang paling istimewa, suatu hal yang benar-benar kita cari, di mana kita mencari apa yang dinamakan Lailatul Qadar. Seperti disebutkan, inna anzalna fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idrobihi min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajar. Semua bisa membaca ayat ini, semua bisa mendengarkan ayat ini, semua anak kecil pun hafal dengan ayat ini. Kecil ayatnya, tapi kenyataannya dalam merealisasi kehidupan sehari-hari, inilah merupakan suatu point relation, poin yang tidak pernah no relation, tidak pernah direalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Never think do everything what you do. Tidak pernah dikerjakan apapun. Ini merupakan suatu hal yang dilakukan manusia detik ini, sekarang ini, di zaman akhir zaman ini, di mana manusia sudah tidak bisa menghiraukan lagi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh hidayah, bulan penuh rahmat, bulan penuh suatu karomah yang luar biasa. Kita siakan begitu saja, kita bumbingkan, hanguskan begitu saja. Pahala-pahala yang banyak terlewati begitu saja, tidak pernah terindahkan, tidak pernah terheningkan dalam diri kita. Itu merupakan suatu bulan, itu merupakan suatu percakapan kita, tempat komunikasi kita di tengah malam sama Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di rumah Allah. Di mana itu? Baitullah. Apa itu Baitullah? Masjid. Pernah terpikirkan kita untuk senantiasa di masjid ini kita jadikan suatu pembicaraan kita bisa bicara makrifat kita pada Allah Subhanahu. Pernah terpikirkan seperti itu? Enggak pernah. Yang ada pada diri kita senantiasa dunia, dan dunia. Keindahan dunia, kemewahan dunia, suatu hal mencari harta, cari harta. Azab datang, bencana datang, hangus semua, harta hilang, nangisnya minta ampun.
Sekarang kita banyak yang nangis ngeluh-ngeluh karena apa? Karena segala sesuatu, karena hutang piutang, karena kesulitan, karena segala sesuatu kesakitan. Ini nangis terus, bukan karena nangis karena kita jauh dari Allah. Harta berlimpah ketika kena booming, terseret dengan segala kasus, hancurlah dia, kemudian down ke bawah, nangisnya minta ampun. Tak pernah terpikirkan dari kita, never thinking about it, yaitu tak pernah memikirkan diri kita ini tentang apa? Tentang bagaimana kalau kita melupakan Allah, tentang bagaimana seandainya kita lupa atau jauh dari Allah, bagaimana kehidupan nanti setelah kematian kita, bagaimana kita nanti menghadapi pertanyaan alam kubur atau dinamakan fitnah kubur, bagaimana atau sanggupkah kita kilatan petir yang ada di dunia, itu sudah cukup menghancurkan, itu peringatan buat manusia, tapi tidak pernah jerak manusia ini. Manusia nggak pernah jerak. Setelah kilatan dia sebut nama Allah, subhanallah. Setelah itu berapa menit kembali lagi maksiat dibesarkan. Bulan Ramadan bukan merupakan bulan larangan buat mereka ini yang jauh dari Allah, yang senantiasa menggembar-gemborkan kemaksiatan, yang senantiasa mengumbar segala hawa nafsu yang ada. Bukan merupakan suatu tantangan di bulan Ramadan bagi mereka. Kenapa? Karena hati mereka tertutup. Karena hati mereka tertutup rapat. Inilah merupakan suatu hal yang benar-benar agar kita dijauhkan dengan segala hal yang bersifat seperti ini. Apapun yang terjadi sekarang ini, bulan Ramadan disatakan adalah bulan suci Ramadan, bulan yang suci di antara bulan yang lain. Di mana di bulan suci ini, mari kita galakkan hati kita bersihkan hati kita. Ketika kita puasa Ramadan 1 bulan penuh, timbullah apa yang dinamakan Idul Fitri. Artinya apa? Fitrah kita. Artinya apa? Nikmat fitriah. Hati kita suci lagi. Andai kata kita puasa 30 hari atau 29 hari Ramadan penuh, gimana kita bisa fitrah suci hati kita sementara puasa kagak, maksiat jalan terus, segala sesuatu yang kita lakukan berdengung-dengung dengan penuh mendembarkan fitnah. Terus buat apa kehidupan di dunia ini? Sifatnya fata morgana, kekayaan cuma kekal selama di dunia aja, tidak kekal abadi selamanya dunia akhirat. Sedangkan nanti ketika kita mati, apa yang kita banyak sekali buktinya. Mereka yang konglomerat, mereka yang milioner, ketika mati semua ditinggal. Dan bahkan yang paling parah, hartanya sebelum mati aja harta udah pakai rebutan. Apakah ini tidak menyiksa bagi si mayit, si fulan? Menyiksa dan sangat amat menyiksa. Menyiksa dan amat sangat menyiksa mereka yang sudah masuk di dalam alam barzakh. Karena apa? Karena hartanya dipakai rebutan, pakai suatu hal, bahkan mereka yang bukan ahli waris ngikut juga untuk rebut. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Ibrahim disebutkan, qalat rasuluhum, rasul-rasul mereka berkata, afillahi, apakah terhadap wujud Allah sakum terdapat keraguan? Fatiras samawati, pencipta langit, wal ardi dan bumi. Yad'ukum, dia menyeru kalian, liyaghfira lakum, agar dia mengampuni kalian. Min dunubikum, dan sebagian dosa-dosa kalian. Wa yuakhirukum, dan dia menangguhkan siksa pada kalian illa ajal, sampai waktu yang sama, pada sampai waktu musamma yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berkata, in antum, bukanlah kalian illa basyarun, kecuali manusia, misluna, seperti kami juga, turiduna, kalian ingin, antasudduna, menghalangi kami, amma kana, dari apa atau sesembahan yang telah ya'budu, menyembah atau padanya, abauna,
nenek moyang kami, fa'tuna, karena itu datanglah kepada kami bisultan, bukti mubina yang nyata atas kebenaran dari ajaran kalian. Di sini bisa diambil temanya bahwa Fatirus samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi. Siapa dia kalau yang menciptakan langit dan bumi? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diikat dengan ayat ini dengan ikatan ayat apa? Ayat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diikat sama Al-Ikhlas ini. Dengan kekuatan Al-Ikhlas ini sehingga bisa membumi hanguskan hati-hati kita yang kotor, hati-hati kita yang sifatnya penuh maksiat, hati kita yang di bulan Ramadan selalu suudzon pada Allah. Marilah di bulan Ramadan ini, terutama di malam Lailatul Qadar ini, kita cari. Jangan mencari sekarang malam berapa, jangan mencari sekarang hari gimana, nanti ciri-cirinya malam Lailatul Qadar begini-begini. Iya, kalau kita ketemu, kita cuma dikasih ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah 10 malam terakhir. Ciri-cirinya lagi adalah malam ganjil. Ciri-cirinya lagi malam 23 atau 27. Ini merupakan suatu ciri-ciri yang disebutkan dalam riwayat. Tetapi Allah berikan ini selama 1 bulan ini. Allah berikan, Allah rahasiakan ini semua. Tidak ada manusia yang tahu. Maka untuk memudahkan caranya apa? Ya caranya 10 hari ini kita berzikir terus. Afdhalul zikri, benar-benar zikir di hadapan Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini banyak loh. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 malam. 1000 malam itu berapa? 83 tahun. Umur kita berapa? Sama dengan ibadah 83 tahun. Sementara ini ibadah 83 tahun yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalau kita umur 65 tahun, 63 tahun, 70 tahun, kita ibadah belum tentu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini langsung Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. 83 tahun langsung diterima oleh Allah. Bagaimana mendapatkannya? Mendapatkan dengan cara apa? Selama 10 hari ini, mulai dari jam malam 20, 21, 22, sudahlah. Tidak usah kita cari-cari malam ini bukan Lailatul Qadar, malam ini pasti Lailatul Qadar. Ciri-cirinya ada langit, bintang bercucuran. Setelah kita lihat bintangnya sebentar lagi mendung. Kalau kita berkeyakinan seperti ini, salah. Ini cuma ciri-ciri turunnya Lailatul Qadar, tapi bukan berarti kita yakin dengan hal itu. Kita yakinnya supaya mendapatkan, kita harus wirid. Tiap hari kita jalankan, ibadah kita jalankan. Insya Allah selama 10 hari pasti dapat. Pasti dapat Lailatul Qadar. Jadi kita jalankan semua. Mau mendung kek, mau hujan kek, tetap kita wirid pada Allah. Mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita, ini pasti malam 27 saya dapat Lailatul Qadar. Iya kalau benar, kalau kagak tidak akan dapat apa-apa kita. Hanya Allah ini dirahasiakan, hanya Allah yang tahu malam Lailatul Qadar itu. Makanya itu merupakan suatu istimewaan, di mana di malam ini marilah kita pokoknya mulai malam ganjil, malam genap, malam ganjil, malam genap, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 1 salat Lailatul Qadar dengan ayat Al-Fatihah, kemudian suratnya Al-Ikhlas 7 kali, kemudian rakaat kedua Al-Fatihah, suratnya apa? Al-Ikhlas 7 kali. Setelah itu salam, setelah salam baca istighfar 76 kali minimal. Lebih banyak gimana Ustaz? Lebih banyak juga bagus. 1000 kali gimana baca istighfar Ustaz? Bagus, baca nggak apa-apa. Setelah itu mohon pada Allah, apa yang antum minta? Utangnya lunas, sakitnya diampuni oleh Allah, apa itu sakitnya disembuhkan oleh Allah. Yang diminta hanyalah kita masalah duniawi. Sujud di hadapan Allah minta Lailatul Qadar, yang diminta duniawi. Cengeng banget ini, bodoh banget orang seperti ini. Di malam Lailatul Qadar itu mintalah apa? Pengampunan.
taubatan nasuha, diampuni kita dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cuma minta duniawi. Antum minta duniawi, tidak diampuni dosa antum. Buat apa duniawi? Setelah mati kakak pernah kita bawa. Antum minta utang untuk lunas, untuk apa semuanya itu? Setelah hutang dilunasi, udah selesai. Allah kabulkan, oke, setelah hutang kamu lunas, selesai. Untuk sakit kamu udah diangkat oleh Allah, selesai. Tetapi akhirat setelah kematian disiksa kembali, sebagaimana makhluk-makhluk Allah sebelum itu. Ini merupakan suatu kebodohan permintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah doa yang bagus. Apa yang kita minta? Taubat agar ya Allah, terimalah taubatku ya Allah, dengan segala kezaliman yang aku punya ya Allah, dengan segala kebatilan yang aku lakukan ya Allah, dengan segala amanah yang aku tidak bisa pegang amanah ya Allah. Ampunilah dosa, bukalah pintu taubat buat kami ya Allah, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat di malam Lailatul Qadar ini. Bukalah pintu taubat dari kami ya Allah, pada kami bukain ya Allah. Baca istighfar, istighfar, istighfar terus. Minta taubatnya kita diterima oleh Allah. Sehingga nanti kelanjutannya apa? Kelanjutannya ketika taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kelanjutannya apa? Ayatnya Allah, firman Allah. Apa itu? Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Jika kamu bertawakal kepada Allah, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka akan aku cukupi semua kebutuhan kita. Hutang lunas, kesulitan diangkat oleh Allah, sakit diangkat oleh Allah, kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini yang paling penting. Bagaimana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, berikan aku minta begini begitu, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak dosa kita. Karena kita selalu suudzon pada Allah itu. Sering kita menghancurkan, sering kadang-kadang tanpa sadar kita syirik sama Allah. Kenapa? Menyalahkan Allah. Ya Allah, aku beri begini karena salahmu ya Allah. Engkau gak cinta sama aku, engkau gak sayang sama aku ya Allah. Engkau telantarkan aku ya Allah. Ini suudzon, rasa gak suudzon pada Allah. Ini yang Allah gak suka. Apapun yang terjadi kita menerima ujian. Ini bukan azab, ini bukan merupakan suatu istidrak. Tapi ini merupakan suatu ujian, dan Allah akan memberikan ujian sesuai dengan takaran-takaran yang Allah berikan pada kita. Tidak mungkin Allah berikan ujian pada hambanya sementara hambanya itu di luar takar. Kalau memang takarannya satu gelas kecil, maka Allah akan berikan satu gelas kecil. Enggak mungkin ujian orang kaya, mereka yang punya harta miliarder, diberikan ujian itu kepada fakir miskin. Enggak mungkin. Fakir miskin tipe ujiannya fakir miskin. Anak yatim tipe ujiannya anak yatim. Mereka yang menengah tipe ujiannya sama. Mereka yang konglomerat, yang miliarder, ujiannya juga sesuai dengan tingkatannya. Yang jelas Allah Maha tahu daripada kita yang enggak tahu apa-apa. Kalau sudah seperti ini, janganlah kita menyalahkan Allah. Janganlah kita suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita suudzonkan pada Allah akan berbalik kepada kita. Apa yang datangnya? Inna adzabi lasyadid wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita kufur pada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Ini jangan sampai di bulan Ramadan ini, bulan penuh rahmat, bulan penuh hidayah, selalu kita menyalahkan. Ya Allah, hari begini sudah berapa hari lagi, belum beli ini, beli kue, belum beli jajan, belum bayar ini, ya Allah, bagaimana ini ya Allah. Artinya kita minta duniawi. Apa ada dalam suatu dalil apapun, apa ada dalam suatu hadis apapun yang mengharuskan ketika nanti selesai bulan Ramadan harus ada kue, harus ada jajan-jajan, harus ada seperti ini, seperti apa? Tidak ada. Itu merupakan suatu apa? Merupakan suatu tradisi dalam suatu adat. Tradisi dalam suatu adat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis adalah ketika selesai di bulan Ramadan, maka tunaikan apa yang dinamakan zakat fitrah, sedekah yang banyak. Insal rizqa bisodakoti, hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Sebagaimana
yaitu salah satu yang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, afdalus shadaqah, sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Oleh Rasulullah SAW, sedekah fi Ramadan, sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini jangan eman-eman ngeluarin sedekah. Kalau ada yang minta mana sedekah, kasih sesuai dengan kemampuan kita. Kita sering bagi tiap hari di bulan Ramadan ini. Allah akan berhitungan sendiri. Meskipun 2.000 rupiah, meskipun 1 rupiah, meskipun 50 rupiah, Allah akan berhitungkan sendiri. Kenapa? Yang penting dalam nilainya bukan nilainya, ukurannya, tapi nilai keikhlasannya. Lillahi ta'ala, ridha karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, kata-kata lillahi rabbil alamin, ikhlas lillah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, rabbil alamin. Bagaimana dengan sedekah kita? Kita harus ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sedekah kita cemen-cemen gini aja. Kenapa cemen? Banyak sekarang yang mengeluarkan takjilan, banyak sekarang yang mengeluarkan sedekah di jalan-jalan ada misi dan visi tertentu khusus. Apa itu? Pamer, riya, biar dipuji, punya usaha begini, ngeluarin takjil, kemudian dipamerkan. Percuma seperti ini. Karena apa? Karena riya. Karena sudah segala sesuatu yang sudah dimasuki dengan apa yang namakan penyakit keturunan, yaitu penyakit hati, hancur semuanya. Hancur semuanya. Dan hancurnya ini Allah nggak terima. Allah nggak diterima. Ini sedekah kita nggak terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena rasa sombong. Dengan kesombongan ini yang Allah nggak suka. Yang berhak sombong hanya Allah. Manusia tidak punya hak sombong. Sebagaimana kita lihat makhluk Allah yang lain yang sombong sampai sekarang Allah kutuk. Siapa itu? Iblis. Sampai nanti, karena iblis ini nanti akan menjadi penghuni neraka selamanya. Iblis nggak terima. Iblis ajak, ya Allah, kalau memang engkau aku jadikan aku penghuni neraka, tapi aku minta, nggak apa, tapi aku minta, ya Allah, agar aku bisa mengajak umat-umat manusia. Aku ajak dia nemenin aku di neraka. Jawaban Allah gimana? Ya kalau memang mau silakan. Kalau kamu bisa godain masuk, silakan. Rupanya ini dimanfaatkan oleh iblis untuk mengganyang, menggerogoti manusia sampai sekarang ini. Buktinya apa? Buktinya sekarang sering terjadi segala satu realita yang terjadi di dunia ini, di akhir zaman ini, manusia lebih cenderung dengan duniawi daripada ukhrawi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mudah-mudahan kajian yang bermanfaat ini dalam suatu tausiah, dalam suatu majelis spesial edisi bulan Ramadan ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan di akhir doa ini, di akhir majelis ini, doa kita dicapai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walijatina walijatatina wal ustadina wal walidayhi wal jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bidambi faghfir fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta maghfiratan min indi warhamni innaka anta ghafurur rahim. Ya Allah, dari hati kami yang dalam, ya Allah, jadikanlah kami semua, ya Allah, jadikanlah kami semua yang mendengarkan di dalam suatu majelis tausiah di waktu sahur ini, ya Allah. Bagi yang mendengarkan, mereka ini yang mendengarkan, jadikanlah kami semua, ya Allah, yang mendengarkan, ada yang sakit, yang punya hutang, ada yang segala suatu kesulitan apa yang mereka, jadikanlah kami semua, ya Allah. Kau angkat segala kesulitan kami, kau angkat segala kesulitan kami, ya Allah, angkat. Dan apa yang kami lakukan, ya Allah, di dalam satu majelis ini, mudah-mudahan suatu menjadikan suatu ibadah amal, ya Allah, husnul amal. Ketika apa? Ketika nanti, ya Allah, ketika aku nanti menuju suatu pertanyaan yang kau berikan pada, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang kami lakukan, dosa sengaja maupun tidak sengaja, segala kezaliman yang kami lakukan, ya Allah, segala kebatilan yang kami lakukan, sengaja atau tidak sengaja, segala amarah yang kami lakukan, ya Allah, sengaja atau tidak sengaja, ya Allah, ampunilah.
Bukalah pintu taubat bagi kami ya Allah. Bukalah pintu taubat ya Allah, yang tidak ada yang bisa memberikan pintu taubat pengampunan kecuali Engkau ya Allah. Kecuali Engkau yang maha segala-galanya, maha rahmat, maha rahim, maha segala sesuatu yang punya sifat asmaul husna. Ya Allah, berikanlah ya Allah secuil harapan, berikanlah ya Allah secuil harapan bagi kami untuk senantiasa mendapatkan kemudahan dalam urusan kami nanti di akhirat ya Allah. Kemudahan-kemudahan ini tidak lepas ya Allah dari syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihmu ya Allah, dan syafaat darimu ya Allah. Jadikanlah kami dan keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, semua yang masuk dalam keturunan kami semua ya Allah, semua yang mendengarkan atau yang setia dalam majlis ini, jadikanlah kami semua ya Allah hamba-Mu yang nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan Kau kabulkan doa kami ya Allah, khususnya di bulan Ramadan ini ya Allah. Berikanlah kecukupan, cukupkanlah semua kebutuhan kami menjelang Ramadan ya Allah. Berikanlah kecukupan apa yang kami lakukan ya Allah. Kau jauhkan dari segala kezaliman dan kebatilan ya Allah. Semoga apa yang kami lakukan tidak sia-sia di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Usyikumu nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.